Yang menjadi pertanyaannya yang perlu kita kaji, mengapa keadilan di negara Indonesia ini ditentukan oleh tekanan publik dan ada istilahnya no viral, no justice? Itu hanya satu jawabannya. Hola netizen yang tercinta, anggota Komisi 3 DPR Benny Kaharman menguji kelayakan calon Hakim Agung Nur Ediono pada Rabu 22 November 2023. Benny kemudian menyinggung soal kasus kopi cyanida dengan terdakwa Jessica Wongso. Menurut Benny, peradilan yang mengadili kasus tersebut adalah peradilan sesat karena banyak yang tertipu dengan kasus tersebut. Sesat pikiran publik, sesat anggota DPR ini, sesat juga hakim-hakimnya. Ya, begitulah kata Benny. Masih terkait kasus kopi cyanida, Benny kemudian menyinggung bahwa hukum di Indonesia no money, no justice, dan no power, no justice. Keadilan juga ditentukan oleh tekanan publik yang tadi disampaikan oleh yang terhormat Saudara Hinca Panjaitan. Keadilan kita ditentukan oleh publik. Semakin kuat tekanan publik, semakin tinggi keadilan itu akan diberikan oleh hakim. Itulah kasus Jessica, peradilan sesat. Maka no viral, no justice. Kasus Jessica kita semua ketipu kan Pak Hanca. Sesat. Sesat pikiran publik, sesat kita juga anggota DPR ini. Sesat juga hakim-hakimnya. No viral, no justice. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Oke kawan, ada beberapa catatan penting perihal apa yang disampaikan oleh Pak Benny Kaharman perihal perkara J kawan. Yang pertama, no money, no justice. Penjelasannya adalah, kalau Anda tidak memiliki uang yang cukup, jangan berharap Anda mendapatkan keadilan kawan. Lalu yang kedua, no viral, no justice. Penjelasannya adalah, kalau kasusnya tidak viral, tidak ramai, jangan berharap Anda mendapatkan keadilan kawan. Yang ketiga adalah keadilan berdasarkan tekanan publik. Penjelasannya adalah, harus kawan-kawan sadari, perkara J sedari awal sudah di-framing bahwa hanya J lah yang patut dicurigai dan patut didakwa. Seakan-akan menutup kemungkinan adanya pelaku yang sesungguhnya. Maka secara tidak langsung, opini yang terjadi di masyarakat menjadi tekanan terhadap vonis hakim terhadap J. Faktanya demikian kawan. Lalu yang keempat, kita merasa tertipu atas perkara J. Penjelasannya adalah, sesungguhnya perkara J tidak perlu ada bila dari tingkat penyidikan, penyelidikan, bahkan penuntutan, ataupun bahkan hingga vonis dijalani dengan baik dan sesuai kaidah hukum, seharusnya tidak pernah ada. Dikarenakan ada kepentingan tertentu, makanya perkara J haruslah ada dan berujung dengan vonis yang sesat. Faktanya demikian kawan. Kebetulan hal tersebut dibahas saat rapat dewan. Dalam hal ini fit and proper test calon hakim agung. Tidak salah rasanya bila kita berharap banyak bila hakim agung yang terpilih nanti bisa membuka kasus perkara J ini dengan terang benderang, tanpa kepentingan apapun, tanpa tekanan apapun, dan segala sesuatunya dijalankan dengan baik sesuai dengan kaidah hukum kawan. Mudah-mudahan segala sesuatunya bisa berakhir dengan baik. Terima kasih kawan. Yang Bapak katakan adalah benar dan tepat. Yang menjadi pertanyaannya yang perlu kita kaji, mengapa keadilan di negara Indonesia ini ditentukan oleh tekanan publik dan ada istilahnya no viral, no justice? Itu hanya satu jawabannya. Karena kita saat ini mengalami krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Oke, jadi kemarin itu sempat hari, kalau nggak salah tanggal 21 atau nggak 20 November itu ada rapat ya antara anggota DPR dengan Kemenkumham. Nah di situ hadir wamennya. Dan wamennya itu ditetapkan status sebagai tersangka oleh KPK. Juga sudah dibahas juga oleh Pak Benny ya sebagai anggota DPR ya. Cuman gua herannya sampai gua geleng-geleng loh. Separah itukah hukum di Indonesia? Seseorang yang udah dijadikan tersangka tapi masih menjabat sebagai pejabat publik, sebagai wamen lagi, wakil menteri lagi, lembaga penegakan hukum lagi. Separah itukah hukum di Indonesia? Nggak ada tindakan apa-apa dari pemerintah. Pak Presiden, tolong Pak, ini ada anak buah Anda menjabat sebagai seorang wamen padahal dia udah ditetapkan sebagai tersangka. Kalau di luar negeri Pak,
orang seperti itu sudah mengundurkan diri, masih punya moral, dia masih punya malu, Pak. Bahkan mungkin sudah dipecat dari pejabat publik, dia sudah dikeluarkan dari kursi pemerintahan gitu loh. Nah ini kok bisa sih sistem hukum di negara kita dibuat selengean kayak gini, dibuat cengenges. Kalian pasti lihat, buat yang lihat video kemarin rapat anggota DPR dengan Kemenkumham, itu si tersangkanya itu masih cengenges guys, senyum guys, seperti nggak punya moral gitu loh. Gue juga nggak ngerti apa syarat menjadi pejabat publik gitu loh. Seorang wamen lagi, apakah nggak ada tes moralnya? Apakah nggak ada tes psikologisnya? Apakah nggak ada tes kesehatan jiwa? Apakah nggak ada tes semacam tes malu ya gitu. Jadi udah ditetapkan tersangka, tapi masih kelihatan sana sini, masih punya jabatan lagi. Kenapa kok nggak baju oranye? Nggak pakai baju oranye ya? Tahu gua sih tersangka udah baju oranye loh. Tapi kenapa ini seperti ini gitu loh? Lah, dari sini kan kita tahu ini benar-benar bikin malu sistem hukum di Indonesia loh. Bahkan bikin malu satu negara ini. Kalau berita ini tersebar dilihat oleh mata dunia, bahwa ya beginilah hukum di negara Indonesia disepelekan sama pejabatnya sendiri gitu loh. Nah ini yang harusnya diubah oleh pimpinan-pimpinan negara yang ada di kursi sana gitu loh. Melihat anak buahnya ditetapkan tersangka tapi masih gak ada tindakan, masih diem-diem aja, masih menjabat sebagai wamen, kan bikin malu satu negara ini. Apa saya sendiri yang agak kesal ya melihat dipertontonkannya kondisi seperti ini ya. Ini sama saja dengan memperlihatkan bagaimana wajah pejabat publik kita, bagaimana wajah hukum kita begitu ya. Sudah jelas-jelas ya Wamenkumham itu tersangka, kemarin viral menghadiri acara apa itu wisuda atau acara apa itu ya di sebuah kampus. Kemudian ini lagi di DPR ya. Apakah saya sebagai orang awam misalnya ya, apakah seorang tersangka itu masih boleh mengikuti hal-hal seperti itu? Apakah tidak seharusnya, apalagi pejabat publik ya, apakah tidak seharusnya dinonaktifkan atau bagaimana begitu seharusnya? Kenapa hal-hal seperti ini dipertontonkan ke masyarakat? Jessica Wongso punya jejak digital pencarian cyanida di laptopnya. Satu lagi isu yang muncul di kasus Jessica Wongso. Jadi gue tuh abis nonton Diare yang dia interview bareng Christian, salah satu reporter atau wartawan yang meliput kasus persidangan Jessica Wongso pada tahun 2016. Nah di situ tuh dia mengeluarkan statement yang parah itu adalah akhir-akhir ini muncul isu terkait digital forensik yang menceritakan tentang Jessica Wongso punya jejak digital pencarian cyanida di laptopnya, di mana laptopnya itu disita. Nih kita nonton bareng-bareng gimana statementnya dari Mbak Christian ini. Atau yang paling parah nih ya, menurut saya tuh yang paling parah adalah belakangan muncul bahwa ada jejak digital katanya Jessica searching mengenai cyanida. Wah, saya mau nanya tuh kenapa nggak dibawa ke persidangan gitu, dan itu nggak pernah ada di persidangan loh. Itu dari tahun 2016? 2016 nggak ada. Baru 2003 ini muncul kan bahwa ada jejak digital Jessica nyari cyanida. Sedangkan di persidangan tuh nggak ada sama sekali loh. Iya. Gak ada. Tapi baru sekarang gitu ya. Baru sekarang setelah 7 tahun. Tapi kan kita nggak bisa verifikasi juga tuh mana. Akun Google mana ya kan? Mana laptopnya? Iya, atas nama akun siapa apa segala macam. Gitu loh. Jadi terlalu banyak lah hal-hal yang saat ini tuh jadi lebih menambah abu-abu kasusnya. Nah, menurut si Mbak Christian ini, itu di persidangan tidak dimunculkan. Jadi, kabar itu tuh muncul, ada ahli digital forensik memeriksa laptopnya Jessica yang disita. Itu ada historical pencarian tentang cyanida, bahkan dia pernah menonton salah satu film yang memang tentang koboi yang membunuh temannya sendiri dengan cyanida. Tapi, dari si Kak Christian ini, dia bilang kenapa itu tidak dimunculkan di persidangan. Jika memang ada, kenapa baru di-up sekarang? Dan tahu nggak siapa yang munculin isu itu sekarang? Siapa? Nih kita tonton lagi nih biar kita kronin gitu siapa yang munculin isu ini. Yang menarik adalah berdasarkan digital forensik dari laptop Jessica yang disita. Jadi dia men-search bagaimana tentang racun cyanida itu. Bahkan oleh Dr. Natali itu menemukan dalam digital forensik itu bahwa pada tahun 2015 dia menonton film The Hateful Eight. Jadi film itu mengenai 8 koboi di mana satu koboi dia membunuh 7 temannya itu dengan menggunakan
sianida yang memang dia masukkan ke dalam kopi. Ini yang munculinnya itu lagi-lagi kemarin sebelumnya dimunculin rekaman yang masukin nyemplungin tangan gitu kan, tapi itu nggak tahu tangannya disika atau enggak. Terus sekarang dimunculin lagi statement tentang ahli digital forensik yang memeriksa laptopnya Jessica, itu ada historical pencarian tentang sianida, dan itu dikemukakan oleh Bapak Edi Yarij yang sekarang sudah jadi tersangka kasus gratifikasi, nggak tahu penyuapan. Nah, jadi sebenarnya isu-isu tuh muncul kenapa baru sekarang gitu loh. Lu kan ahli hukum, gue bukan orang hukum dan gue orang awam gitu, yang mana menurut gue sebagai orang awam harusnya bukti-bukti penting seperti itu harusnya muncul di persidangan. Kenapa baru sekarang?